lagi bersama Kak Ica dan Kak Chelsea. Iya, hari ini adik-adik kita mau sama-sama beribadah. Coba, di sini udah ada yang pakai baju rapi atau masih ada yang pakai baju tidur? Ya, kakak harap semuanya pakai baju yang rapi karena hari ini kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Ya, sama-sama. Sebelum itu kita mau satu dalam doa. Kak Chelsea akan pimpin kita di dalam doa. Ayo adik-adik, kita mau berdoa. Kak Cek mau lihat adik-adik di rumah lipat tangan, tutup mata, duduk yang manis. Sudah? Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau jadikan buat setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami mau beribadah Tuhan, Engkau berkati setiap kami. Biar setiap puji-pujian yang akan kami bawa, kami naikkan kepadamu menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Ini setiap kami Tuhan yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Nah, kakak undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau sama-sama menari, melompat, memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus. Siapa yang siap? Coba lambaikan tangan. Nah, lagu ini adik-adik harus berekspresi yang lebih. Kita mau menari karena Raja di atas segala raja selalu ada bersama-sama dengan kita. Sambil kita tepuk tangan. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Sekali lagi dari awal. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Semuanya, kita masih ada satu lagu lagi. Kita harus bergerak bersama-sama bersama Kak Ica dan Kak Chelsea. Ya, semuanya masih siap memuji Tuhan? Siap. Nah, adik-adik siapa yang ingat lagu It's About You, It's About Me? Coba. Ya, kakak harap semuanya masih ingat ya lagunya dan gerakannya. Di saat kakak dan Kak Chelsea nyanyi, adik-adik nyanyi dan bergerak. Karena Kak Chelsea dan Kak Ica juga akan bergerak bersama. Come on now, let's open up the book. Come on now, and take a good long look. And see, God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free.
about me. It's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never-ending love. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about the life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never-failing love. It's about everlasting, never-failing love. It's about everlasting, never-failing, ever-faithful, never-ending love. Woo! Tepuk tangan yuk sama-sama, kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Wah, capek adik-adik? Wah, seneng gak menari, melompat buat Tuhan Yesus? Seneng gak? Seneng dong. Iya, harus seneng dong. Nah adik-adik, kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Sebelum itu, kakak persilakan adik-adik untuk duduk. Siapkan hati, pikiran. Kakak harap semuanya tidak ada lagi yang main-main ya. Karena kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita harus siapkan hati dan pikiran kita biar kita bisa menerima firman Tuhan yang Kak Jeki sampaikan. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku
tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Shalom adik-adik semua. Saat ini kita siapkan waktu kita siapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan. Nah, sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami anak-anak-Mu siap untuk belajar firman Tuhan. Biarlah Tuhan pakai hati kami Tuhan, agar supaya benar-benar apa yang pendengaran kami juga Tuhan, agar supaya apa yang kami dengar, apa yang kami lihat Tuhan, bisa kami praktekkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan Yesus berkati anak-anak agar supaya bisa belajar dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, pagi hari ini kakak harap walaupun kita hanya belajar atau sekolah minggu lewat online, tapi kakak harap kita tetap semangat, kita antusias di dalam belajar akan kebenaran firman Tuhan. Nah hari ini kita akan belajar tentang satu sosok yang masih muda tapi sudah dipakai oleh Tuhan. Nah judul cerita kita hari ini masih muda dipakai Tuhan. Nah adik-adik, ada seorang pemuda yang hidupnya takut akan Tuhan. Nah dia melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi segala sesuatu yang dia lakukan benar-benar apa yang Tuhan inginkan. Dari dia masih kecil dia dididik oleh mamanya, oleh neneknya agar supaya dia hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi semenjak dia masih muda dia dipakai oleh Tuhan. Nah adik-adik bisa baca di dalam pembacaan Alkitab, di dalam 1 Timotius 1 dan 2 Timotius. Adik-adik bisa baca di sana, itu cerita tentang Timotius. Nah dia adalah satu sosok yang sangat bisa menjadi contoh bagi kita semua, yang mana dia boleh dimanapun dia pergi dan berada dia menjadi terang, dia menjadi berkat untuk orang lain. Nah adik-adik kadang kita berpikir kan, adik-adik masih kecil, mana mungkin jadi bisa melayani Tuhan, masih kecil, mana mungkin bisa memberitakan firman Tuhan. Nah kita belajar dari sosok ini, adik-adik bisa lihat dia juga mewarisi iman yang dimiliki oleh neneknya dan ibunya. Jadi sama dengan adik-adik juga kan, kakak tahu orang tua kita rajin ibadah. Nah pasti orang tua dari adik-adik kan mengajarkan adik-adik untuk rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, melakukan hal-hal yang baik. Nah begitu juga dengan Timotius, dia diajarkan oleh orang tuanya untuk melakukan hal-hal yang baik. Jadi dia terbiasa dari dia muda, dia melakukan segala sesuatu yang baik di mata Tuhan. Nah jadi dia merasa malu jika seandainya dia melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi sebisa mungkin dia berusaha berbuat yang terbaik. Pokoknya apapun itu dia lakukan yang terbaik. Dia berdoa, rajin berdoa. Adik-adik pasti rajin berdoa kan di rumah. Nah, rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, rajin memberitakan firman Tuhan. Dengan cara apa adik-adik memberitakan firman Tuhan? Dari kehidupan kita hari-hari. Tidak boleh bertengkar dengan teman atau bergosip, apalagi malas-malasan, suka melawan orang tua. Itu kan hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Nah, bagaimana Timotius, begitu juga dengan kita belajar melakukan segala yang terbaik. Nggak harus kita, napa kuat pipa tamang, napa kuat di firman Tuhan dia bilang begini. Kita nggak harus berbuat begitu, tapi kita berperilaku sebagaimana anak-anak Tuhan. Nah, anak-anak Tuhan itu kan
anak-anak yang manis, dengar-dengaran pada orang tua, dengar-dengaran pada guru, tidak suka berkelahi, ya. Nah, dari cerita ini adik-adik bisa belajar bahwa iman yang dimiliki oleh neneknya Timotius dan ibunya Timotius itu turun kepada Timotius. Jadi Timotius belajar setiap hari, dia diajarkan segala sesuatu yang berkenaan dengan firman Tuhan. Nah, adik-adik juga di rumah, ketika adik-adik mempraktekkan itu, segala sesuatu yang adik-adik lakukan, adik-adik tanya orang tua, tanya Tuhan bagaimana kak? Berdoa, kita berdoa, Tuhan saya mau ini, saya mau itu. Kakak yakin ketika kehidupan kita setiap hari kita mau lebih dekat dengan Tuhan, kita mau sering berdoa, sering membaca firman Tuhan, maka kehidupan kita akan dituntun oleh firman Tuhan. Dari adik-adik masih kecil, kehidupan adik-adik dituntun oleh firman Tuhan. Sehingga di saat adik-adik melakukan satu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu hati kecilnya pasti akan menolak. Karena sudah terbiasa melakukan yang baik, sudah terbiasa melakukan yang benar. Jadi ketika kita melakukan satu hal yang tidak benar, itu hatinya kayak apa ya? Kita merasa tidak tenang begitu. Tidak ada ketenangan di dalam hidup karena melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi hari ini lewat cerita tentang Timotius, kakak ingin mengajak adik-adik untuk kita belajar untuk lebih taat lagi, lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kalaupun ada orang tua misalnya adik-adik lihat, oh mama dan papa kok jarang berdoa. Nah, adik-adik yang ajak. Jadi adik-adik yang ajak, mama, kakak mau jujur. Kadang di saat kakak capek, mungkin kayak malas datang, iya itu manusiawi ya, kakak terasa malas berdoa. Ada anaknya kakak yang mengingatkan, mama belum berdoa, Jadi kakak rindu juga adik-adik di saat mungkin orang tua capek, nggak ada waktu berdoa, adik-adik yang ingatkan. Karena adik-adik sudah terbiasa, sudah menjadi pola hidup setiap hari itu, jadi kayak kurang, apa yang kurang kalau kita belum berdoa, apa yang kurang kalau kita belum membaca firman Tuhan, apa yang kurang kalau kita belum menyembah Tuhan. Nah, sehingga ketika adik-adik membiasakan hidup dengan cara seperti itu, di saat adik-adik kecil sampai besar, Tuhan pasti pakai adik-adik untuk hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, adik-adik, jadi kita belajar dari Timotius ya. Kakak tidak panjang-panjang, tapi di sini kakak mau sampaikan kepada adik-adik, kita belajar di rumah, bisa kita sharing dengan mama papa atau kakak adik yang ada di rumah. Kita belajar mengapa Timotius suka merasa takut dan malu. Apakah kamu harus malu ketika memberitakan firman Tuhan karena masih muda? Enggak harus ya. Kenapa harus malu kita menceritakan hal yang baik? Kenapa harus malu? Kita hidup dalam kebenaran, kenapa harus malu? Terus apa yang akan kita lakukan setelah kita tahu bahwa Tuhan bisa memakai kita meskipun masih muda, meskipun masih anak-anak? Nah, kita ikuti apa kata Tuhan. Kan gak susah, gak berat ya. Tuhan minta kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, gak berat ya. Contoh, jangan melawan orang tua, gak berat kan? Nah, terus apa saja yang bisa kita lakukan untuk melayani Tuhan saat ini? Nah, coba apa saja yang bisa kita lakukan untuk melayani Tuhan saat ini? Adik-adik pasti berpikir, masih adik-adik kuak, masih anak-anak kuak, apa yang orang boleh mau bikin Kang? Apa Kang? Coba mulai dari kita mendoakan orang tua, mendoakan keluarga kita, mendoakan teman-teman kita, atau mungkin ada yang marah-marah Pak adik-adik Kang. Orang kasih berdoa, adik-adik kasih berdoa. Nah, terus apakah adik-adik sudah terlibat dalam pelayanan di anak-anak? Ayo, apa sudah terlibat di dalam pelayanan anak-anak? Nah, dengan rajin beribadah, kita datang kalau ibadah onsite kita datang ke gereja, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa. Kan kadang ada doa syafaat, siapa yang mau berdoa,
nggak mau Kak, nggak mau. Nah, nanti kalau udah ibadah onsite, kalau diajak berdoa, berebut. Siapa yang cepat, dia yang dapat. Oke? Nah, terus kalau ibadah di rumah bagaimana Kak? Nah, ibadah di rumah kan pikir, kakak kok enggak lihat? Kakak enggak lihat. Tapi kalau kita mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, walaupun kakak enggak lihat, tapi adik-adik tahu bahwa Tuhan yang ada di surga melihat apa yang adik-adik lakukan. Jadi hari ini kakak tahu adik-adik sementara mendengarkan firman Tuhan dan akan melakukan apa yang adik-adik dengarkan hari ini. Nah, terima kasih adik-adik, cerita kakak sampai di sini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar tentang firman-Mu. Biarlah apa yang sudah kami pelajari tadi Tuhan secara singkat, biar Engkau menyempurnakan ini di dalam hati dan pikiran anak-anak sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Saat ini kakak akan berdoa untuk adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ibadah kami pada hari ini sudah selesai. Kami yakin dan percaya bahwa ibadah ini kami diberkati, kami pembina anak maupun anak-anak sekolah minggu semua diberkati dengan ibadah ini. Nah, saat ini Tuhan, hamba mau melepaskan berkat untuk anak-anak sekolah minggu yang sudah hadir dalam ibadah ini Tuhan, yang sudah mengikuti ibadah ini, melepaskan berkat biar mereka semakin diberkati jadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang dengar-dengaran bagi orang tua Tuhan, dan anak-anak yang mau melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah anak-anak ini menjadi anak-anak yang berbeda dengan anak-anak di luar sana Tuhan, sehingga mereka menjadi anak-anak yang penuh dengan sukacita, menjadi berkat dan menjadi terang dimanapun mereka pergi dan berada. Terpujilah nama Bapa di surga, memberkati masa depan mereka, memberkati orang tua mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.